Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Adam yang akan mengejar-ngejar Galang hingga pada akhirnya Galang pun tertabrak oleh mobil ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah kali ini Galang benar-benar mengalami luka-luka yang serius sehingga pada akhirnya Galang akan dilarikan ke rumah sakit dan ditangkap oleh pihak kepolisian? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Aksa dan juga Amira memang sedang merencanakan mereka akan berlibur ke Bogor ya kawan-kawan, karena memang ini dilakukan oleh Aksa untuk memperingati atau merayakan 1 tahun berdirinya Arjuna Linen Management. Aksa dan juga Amira terlihat sangat antusias untuk mempersiapkan segalanya. Namun tiba-tiba mereka terbawa suasana. Ya, saat itu Aksa dan juga Amira bahkan akan melakukan kewajiban mereka. Ya, setelah gagal di malam hari dan di pagi hari, ini Aksa justru malah meminta di sore hari dengan sebutan gebrakan senja ya kawan-kawan. Aksa melakukan ini semua karena memang saat itu suasananya benar-benar sangat menguntungkan bagi Aksa, apalagi Sasa juga sedang digendong oleh Bu Yuni. Namun tiba-tiba ketika mereka hampir saja melakukan itu, tiba-tiba Bu Yuni berteriak memanggil nama Aksa dan juga Amira karena Sasa menangis. Amira pun langsung gercep datang dan menemui Bu Yuni. Saat itu Amira pun langsung menenangkan Sasa ya kawan-kawan. Aksa pun menjadi bingung kenapa Sasa seolah-olah cemburu ketika Aksa dan juga Amira sedang berdua-duaan. Seolah-olah Sasa tidak rela jika Aksa dan juga Amira bersama-sama. Namun Amira mengatakan bahwa dirinya pernah membaca sebuah riset di mana ketika di udara yang dingin, bayi akan cenderung lebih sering tertidur. Jadi Amira merasa bahwa liburan ke Bogor adalah keputusan yang tepat karena di sana udaranya itu cukup sejuk dan dingin. Jadi Aksa dan juga Amira bisa menghabiskan waktu lebih banyak berdua. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu sebelum pergi Amira sempat menemui Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Amira saat itu berpamitan kepada Lian karena dirinya akan berlibur selama 2 hari bersama dengan Aksa dan juga Sasa. Namun Lian harus tetap tenang karena di rumah masih ada Bu Yuni yang akan merawat Lian Bagaskara. Lian pun terlihat tersenyum ya kawan-kawan, di mana Lian merasa bahwa dirinya benar-benar sangat beruntung. Ya, meskipun saat ini kondisinya belum membaik, namun Lian merasa dirinya diperlakukan dengan sangat baik oleh Amira. Jadi Lian merasa bahwa mungkin ini adalah anugerah terindah dalam hidupnya, meskipun hidup Lian sekarang sedang tidak baik-baik saja. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Sementara itu di sisi lain, Galang yang pada saat itu menelpon Bella dan mengajak Bella untuk bertemu di sebuah taman. Ternyata Galang justru malah bertemu dengan Hilda di sana. Galang terlihat marah besar kepada Hilda setelah mengetahui bahwa Hilda telah menjelek-jelekan Galang di hadapan Reno. Bahkan Hilda pun berpura-pura mengajak Reno untuk rujuk demi untuk menyelamatkan hidupnya. Galang marah besar dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai sosok wanita pengkhianat. Hilda mencoba untuk ngeles dan mencari alasan, namun Galang mengatakan bahwa dirinya pernah dikecewakan oleh wanita yang sangat ia cintai, yaitu Amira. Lalu, apa bedanya Hilda dengan Amira jika Hilda juga telah mengkhianati Galang? Namun ternyata Bella saat itu melihat semua kejadian itu. Bella akhirnya menghubungi Adam dan memberitahukan tentang posisi Galang, sehingga akhirnya Adam pun bertemu dengan Galang. Saat bertemu dengan Adam, Galang mencoba untuk kabur, namun Adam berusaha untuk mengejar. Adam sebenarnya tidak akan membiarkan Galang lolos begitu saja. Sempat terjadi kejar-kejaran yang sangat menegangkan hingga pada akhirnya saat itu Galang yang panik pun nekat menerobos jalan tanpa melihat-lihat, dan pada akhirnya Galang tertabrak oleh mobil. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu terlihat bahwa posisinya memang Galang terlihat berada di samping mobil tersebut. Namun yang namanya tertabrak pasti juga akan ada efeknya ya kawan-kawan. Galang tertabrak hingga terlihat mengerang kesakitan ya kawan-kawan. Lalu apakah ini akan menjadi akhir dari pelarian Galang? Karena setelah tertabrak oleh mobil dan tidak bisa berlari lagi, Adam akan menangkap Galang. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, semoga kali ini Adam tidak akan membiarkan Galang lolos lagi. Karena jika Galang sampai lolos, maka liburan Aksa dan juga Amira bisa saja terancam ya kawan-kawan. Karena Galang pasti akan selalu menteror, mencelakai, dan melakukan apapun demi untuk membuat rumah tangga Aksa dan juga Amira tidak pernah tenang ya kawan-kawan. Nah, benar-benar makin seru nih. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.55 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.